dari masyarakat Indonesia sekarang berpikir kalau Pak Muldoko adalah sebagai perebut partai orang, kalau istilah pelakor di Nisa Sabian, maka Pak Muldoko juga adalah sebagai perebut dari partai, Pak. Ini Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Hendry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Konten saya kali ini, kawan-kawan semua, saya akan membahas mengenai Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Nisa Sabian, yang bagi saya mereka punya kesamaan nasib dan ke depan akan memiliki kesamaan yang serupa pula, di mana hari ini kita menyaksikan betapa media bahkan nasional dan juga bahkan internasional memberitakan ada satu orang, dia dalam hal ini saya sebut namanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang turut merasa dikorbankan karena perbuatan daripada salah satu anggota konferensi luar biasa KLB yang mendapatkan ketua terpilih Pak Muldoko. Itu terus yang digoreng oleh media pada hari ini, tidak saja YouTube, tidak saja TV One, tidak saja Metro TV, dan semua media-media yang ada di Indonesia, tapi juga bahkan ikut-ikutan media-media lokal yang turut untuk memberikan posisi kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai korban. Di lain sisi ada Nisa Sabian yang kemarin juga pernah mengundang banyak kontroversi khususnya kepada masyarakat Indonesia, bahwa digadang-gadang, diberitakan, diisukan dia sebagai perebut lelaki orang, perebut istri orang loh, jangan macam-macam. Di sini saya akan mengajak kepada penonton untuk melihat tentunya dari berbagai macam perspektif dan sudut pandang tentunya ya. Sebab hari ini banyak yang lalu bersepakat, yang turut juga merasakan nasib daripada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan tidak sedikit pula yang turut merasa sedih ketika Nisa Sabian mendapatkan musibah itu. Andai kita bisa pandai, kita cermat untuk menilai dari berbagai macam penilaian kita yang tentunya tadi secara objektif dan juga secara menurut apa yang kita yakini, dan tentunya dengan kajian dari berbagai macam strategi politik, apalagi kita melihat sudut pandang dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah sebagai politisi senior, yang adalah beliau sebagai mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode. Kalau kita melihat sudut pandang Pak Susilo Bambang Yudhoyono, maka saya mengajak kita untuk menilai dengan perspektif strategi politik. Tapi kalau kita mau melihat sudut pandang dari Nisa Sabian, saya mengajak kita semua untuk melihat dari perspektif marketingnya, dari perspektif pemasaran. Tapi Nisa Sabian tentunya ya tidak menjual produk kepada kita semua. Hanya yang menjadi enak untuk didiskusikan adalah begitu beraninya Nisa Sabian ketika masih dalam panas-panasnya, masih dalam hangat-hangatnya orang berbicara mengenai dia yang adalah sebagai perebut suami orang, dalam waktu yang sama dan belum juga surut isu itu, Nisa Sabian malah mengeluarkan album, lebih persisnya mengeluarkan lagu baru yang hari ini mencapai trending topik ya di YouTube, trending nomor 1 malah sejak kemarin, sejak lagu itu dikeluarkan. Saya mengajak kepada kita semua untuk kita melihat secara jeli. Pertama, saya akan menggiring opini kepada semua penonton dimanapun berada, bahwa saya mau menilai dari perspektif ideologi dan politik kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Saya pastikan bahwa ini adalah suatu permainan politik, entah permainan Pak Muldoko atau
permainan Pak SBY, atau bisa jadi adalah permainan dari keduanya yang mencoba untuk membangun narasi yang hari ini baik buruk itu menjadi punya output yang baik ke depannya. Dalam hal ini ya pemilihan presiden. Tunggu apalagi kalau bukan untuk momentum pilpres. Yang kedua, saya meyakini bahwa Pak Susilo Bambang Yudhoyono, saya mau melihat dari latar belakang Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah sebagai ahli siasat dan ahli politik, ahli strategis tentunya, yang coba memposisikan dirinya sebagai korban daripada pemerintah. Satu yang saya saluti dari Pak SBY, bahwa hari ini Partai Demokrat mau dipilih ataupun tidak dipilih sudah menjadi pemberitaan yang luar biasa. Masih ingat saya, hingga partai mereka malah menjadi laku untuk dijual ya. Tentunya dilirik oleh semua masyarakat Indonesia. Karena memposisikan dari awal bahwa mereka sudah menjadi korban. Bedanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Nisa Sabian, saya pikir dia menggunakan strategi jangka pendek yang hanya untuk memuluskan karirnya di dunia musik. Untuk pertama ya, yang paling penting bahwa saya mengajak kita semua bahwa menjadi artis itu adalah yang harus dikumpulkan adalah haters kita. Jadi Nisa Sabian melakukan itu, mengumpul semua orang yang membenci dia, mengumpul para haters dia untuk membuli terlebih awal. Lalu ketika ada lagu baru dan dirilis dan diberikan dan disuguhkan kepada masyarakat, maka masyarakat antusias untuk mendengar dan mau dengan lagu itu. Ini yang cukup menarik kawan-kawan kita semua. Maka dalam hal ini saya berkonklusi dari pertama, sejak masih ada kisruh, hanya kita pengen membuka ruang-ruang diskusi, karang-karang diskusi untuk kita bisa berpendapat kita secara ya komprehensif tentunya. Maka SBY dan juga Nisa Sabian, ya Nisa Sabian sudah pasti melakukan strategi marketing hanya untuk membuat lagu baru kepada masyarakat. Maka ya terlebih awal harus dibully untuk melariskan produk yang dikeluarkan, dalam hal ini lagu. Nah sekarang SBY kita belum menemukan muara apa yang akan ditemukan. Saya pastikan ini bukan suatu hal yang serius, karena dalam ini politik loh. Ini strategi politik yang memungkinkan untuk setiap orang memainkan langkah-langkah politiknya untuk berbuat demikian, untuk demi kepentingan. Kalau Pak SBY kan demi kepentingan partai dan juga kepentingan anaknya Pak. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak AHY yang akan menjadi yang hari ini juga ikut terdongkrak popularitas dan juga elektabilitas beliau. Jadi kalau dibilang saya terjebak, tentu saya tidak terjebak. Saya merasa tidak terjebak dengan pola permainan yang dikeluarkan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab saya yakin ini adalah murni, adalah siasat dan strategi politik. Kita mau berkesimpulan misalkan bahwa Pak Muldoko adalah orang yang merebut secara paksa. Walah, ini kan suatu isu yang coba dilontarkan. Banyak dari masyarakat Indonesia sekarang berpikir kalau Pak Muldoko adalah sebagai perebut partai orang. Kalau istilah pelakor di Nisa Sabian, maka Pak Muldoko juga adalah sebagai perebut dari partai. Wah, ini dalam politik ini suatu hal yang tidak mungkin kawan-kawan semua. Terus kita dihibur oleh masyarakat, oleh normatif hukum kita, bahwa ada upaya terakhir yang bisa dilakukan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu membawa masalah partai ini ke dalam menteri, ya, diselesaikan di dalam pengadilan. Yang bagi saya itu suatu desain yang matang yang dilakukan oleh orang-orang yang mahir dalam politik. Sehingga kesimpulan saya yang ketiga, bahwa ini adalah murni pergerakan politik yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mahir. 2 periode presiden itu bukan suatu langkah yang membuat kita tidak mahir berpolitik.
itu garansi bahwa Pak Susilo Bambang Yudhoyono mahir dalam politik. Malah saya akan berpikir sebaliknya. Kalau ternyata yang menjadi tumbal daripada pergerakan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Muldoko ini adalah opini publik, ini adalah masyarakat secara umum, secara masyarakat Indonesia secara umum yang punya atensi terhadap apa yang dijadikan propaganda isu oleh Pak Muldoko dan Susilo Bambang Yudhoyono. Saya curiga, dan semoga tidak ya. Saya curiga 70% setelah ada berita, setelah ada konferensi pers dari Pak Muldoko dan konferensi pers dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu ya mereka diskusi di balik layar dan mereka ngomong kita mau apa lagi, strategi apa lagi ke depan yang bisa membuat rakyat ini kepercayaannya terhadap Partai Demokrat itu bisa naik. Jadi saya turut prihatin dengan langkah-langkah politik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kesohor ini, Pak SBY, Pak Muldoko, dan di lain sisi ada Nisa Sabian yang mencoba merebut opini publik dengan suatu hal yang ya boleh dikata ini adalah public relation ya. Tapi itu tak apa. Nisa Sabian tentunya kalau perspektif kita, kalau sudut pandang kita tentang sudut pandang marketing, maka ini fine, ini boleh, silakan. Anda punya cara untuk memuluskan karir Anda. Sekarang Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Muldoko yang kalau kita lihat daripada sudut pandang politik, maka ini juga kita harus berlapang dada bahwa ini ada satu desain, suatu strategi politik untuk memuluskan pergerakan mereka, entah di pemilihan presiden atau di manapun, atau di pemilihan gubernur yang akan mendorong kembali AHY untuk maju kembali. Saya pikir mari kita fair, kita diskusikan ini secara lapang, tentunya secara baik-baik ya, supaya kita bisa menemukan klimaks dari apa yang sedang berseteru di bangsa Indonesia ini. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada konten saya kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.